Ini baru bertujuh ya. Ini udah pada batuk. Oke, sebelum kita mulai, kakak pengen nyampein beberapa hal nih perihal hasil TO kemarin ya. Bentar, kita review lagi sama kayak kemarin sih. Bentar, ini jatuhnya kemana dah? Oke, ini. Oke, udah kecil-kecil lagi tulisannya. Oke, ini IPA. Karena IPA banyak banget deh. Oke. Oh, ini nih. Menarik ya. Kayaknya kalian udah mulai terbiasa lah ya sama soal-soalnya. Kayak soal-soal terbiasa kayaknya udah mulai terbiasa banget. Cuma itu tadi kalau dibanding-bandingin sih dari 1, 2, 3 kayak dari TO 1 sampai 3 itu kayak TO pertama sih paling bagus. Ya, mulai dari apalagi PBM tuh ya. Kayak PBM itu mayoritas memang kalau di persentase hampir 95 lah, 95% itu nilainya udah bagus gitu loh untuk di PBM-nya. Cuma untuk di PPU kayaknya memang PPU ya. Kayak karena mungkin lebih general pembahasan gitu loh ya kali. Itu kali sih tapi kalau dibanding-bandingin sih memang di PPU TO3 terakhir itu kalian kalau dari diagramnya menurun. Oke. Itu tadi ya, kayak hampir sama dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya gitu kan, kayak di semester 1 kita udah juga pernah singgung dikit masalah ini gitu kan. Kayak kalian apa hasil TA itu nggak perlu jadi patokan gitu kan. Maksudnya bukan jadi patokan itu gimana gitu kan. Ya banyak aspek gitu kan, banyak aspek yang harus kita evaluasi lah intinya. TO di sini kan kayak kalian cuma sebagai apa sih pengenal gitu loh. Kayak kalian raba-raba nih, oke gue ternyata TO 1, 2, 3 raba-raba itu sampai segini intinya gitu kan. Kayak raba-raba itu maksudnya kayak kalian mulai memahami pola soal intinya ke situ lah. Untuk di PBM emang kayaknya kakak nggak terlalu khawatir di PBM-nya karena kalian bagus banget di PBM. Itu mungkin di PPU aja sih. Kayak karena mungkin PPU ini lebih general kali ya. Karena dia juga pembahasannya lebih luas. Terus soal-soalnya juga mereka cakupannya udah melampaui batas apa kajian bahasa Indonesia yang kalian pelajari di sekolah gitu loh. Dan itu benar-benar kompleks gitu. Jadi nggak ya lumayan lah untuk segini lah ya. Jadi mungkin ke depannya bisa tingkatin gitu kan. Cuma memang kalau diperhatikan, ini ada beberapa yang memang teman memang konsisten ya. Kalau dibandingin dengan yang semester 1 kemarin kan, kayak kita dari semester 1 udah lihat nih yang konsisten siapa aja gitu kan. Cuma kalau di sini memang ada sini sih Yera ini di PBM sih konsisten banget. Ya, di PBM itu dia konsisten Yera. Terus ada Niko juga di PBM juga konsisten banget. Ada Meisara, terus di PBM siapa lagi? Nadira juga deh. Nadira, Yeira, Niko, itu udah bagus lah ya. Kalau udah perhatikan nilai-nilainya itu. Jadi itu PBM sih. Kayak mungkin yang harus ditingkatin di PPU ya. PPU, hmm, ya sih. Kayaknya PPU emang mau ya. Cuma di PPU tuh yang dari 1 sampai 3 itu konsisten dengan nilai itu ada berapa nih orang nih? Lumayan banyak sih. Cuma ada Niko lagi nih. Niko juga lumayan nih di PPU-nya. Cuma di PPU 3 ya, yang kemarin tuh agak merosot lah. Tapi nggak jauh merosotnya. Ada Michiko juga nih. Michiko bagus. Pokoknya gitulah ya. Nah, yang paling konsisten tuh si Iza. Iza di sini PPU-nya itu bagus banget. Dia konsisten. Tapi itu tadi ya, kembali ke kalian. Kakak nggak tahu, kakak cuma baca dari data. Ya, kakak cuma baca dari grafik aja. Kakak sebenarnya nggak tahu nih pas kalian di soal kemarin mungkin gugup, mungkin apa kakak kurang tahu. Tapi intinya dari hasil grafiknya di sini udah kelihatan sih. Kayak oke, ada gambaran lah ya intinya. Kayak ke situ.
Konsistensi sih emang paling dibutuhkan saat belajar itu emang konsistensi, gak ada yang lain ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan gak sih pas di TO yang kemarin? Saya kemarin tuh, tapi yang alumni sih kebanyakan yang tanya ke kakak, kayak beberapa soal gitu sih kemarin. Yang kelas 12 tuh beberapa sih, kayak hitung lah, 2 orang, 3 orangan lah, sih kakak. Yang alumni kemarin tuh banyak banget yang tanya masalah TO 3. Kan tahu sih, kayak mungkin di semester 1 kemarin pas kita bahas tuh ya, mungkin ada yang kelupaan atau apa kurang tahu, tapi kayak gitu, namanya juga belajar ya, kayak kita nggak selamanya kayak selalu inget gitu, nggak, intinya konsistensi, dah itu aja. Makanya materi kita hari ini itu kita eh, ke frasa lagi ya, kita ke frasa lagi, karena frasa itu kunci banget. Karena kemarin kan kakak sempat bilang juga ya, karena frasa itu banyak banget masuk di soal UTBK, itu masuk di PPU seingat kakak. Bentar, ini nggak mau di-download hasil ininya, hasil pretest kalian. Kenapa nggak mau ya? Eh, nggak mau. Harus pakai HP deh. Oke deh, kita mulai dulu ke ininya dulu deh. Saya juga bingung nih. Aduh. Sorry ya semua. Aduh, koneksi lagi. Kemarin udah di-repair. Bentar. Mohon maaf ya, kita langsung lanjut materi aja deh. Yang kita kakak terlalu banyak bahas ini. Jadinya si sinyal ngambek. Bentar ya. Sudah kakak kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Beneran, Kak. Aduh, udah deg-degan. Sebentar. Ini apa lagi nih? Kita ke frasa ya. Ngegerak. Sorry ya. Aduh, kelihatan nih. Ini nggak mau di-share screen. Stop. Bentar. Ini kakak sampai bingung sendiri. Ya. Oke. Sorry ya. Biasa. Aduh. Kita kelamaan di proses ini aja. Gak apa-apa ya. Mohon maaf. Bentar. Ini kita mulai aja deh. Ini kenapa nggak mau lagi? Ini kakak perbesar dulu bentar. Oke, kita masih frasa. Kita perkuat aja deh frasa yang kita punya. Semester 1 kemarin kan kita udah sempat bahas juga ya, kayak frasa ini apa gitu kan, kayak jenis-jenis frasa itu apa aja, banyak banget jenis frasa kan kemarin kita bahas. Cuman yang pengen kita benar-benar fokusin di intensif kali ini adalah kayak kalian cukup mengenali frasa-frasa yang kayak jadi frasa pokok gitu loh, jadi di soal itu nanti ya ini gitu loh. Mereka masih inget ya, jadi kayak frasa itu ini gabungan kata. Karena kan kemarin ada juga yang gabungnya pasca berapa gitu kan. Takutnya nggak kedapetan frasa kemarin. Jadi dia gabungan kata, entah itu 2 atau lebih. Ingat, dia itu 2 atau lebih. Yang masing-masing kata, yang masing-masing kata masih mempertahankan maknanya. Nah, ini.
yang jadi inti itu ini dalam frasa itu. Jadi kalau nanti ketemu soal frasa, entah itu nanti di TO-nya ZC ataupun di mana-mana kayak di buku atau di apa, kalian tinggal fokusin ini aja, ya, fokusin ini aja. Dia maknanya benar atau enggak, gitu kan. Cuma kalau di UTBK yang kemarin itu kebanyakan memang di beberapa sih kayak frasa eksosentris tertentu yang memang dimasukkan gitu kan. Semoga masih ingat kalian jenis frasanya. Kemarin kita frasa ada double ya, ada double lagi. Ada namanya frasa endosentris, kayaknya kakak ambil ke sini aja deh, langsung bagi biar kalian ingat langsung. Kemarin kan kita punya namanya frasa endosentris, sama satu lagi kita punya namanya frasa eksosentris. Ini, kalian ingat di bagian sini aja. Kok nggak kelihatan? Endo sama exo, ingat itu aja. Ya, karena beberapa soal di UTBK kemarin itu ditanyain. Ya, frasa eksosentris pada cuplikan teks di atas serupa dengan frasa berikut. Jadi kayak dia tuh disebutin eksosentris sama endosentrisnya. Jadi kalian harus inget-inget aja tuh. Kayak frasa endo itu seperti ini nanti, frasa exo itu seperti ini nanti gitu. Jadi kayak diinget-inget bagian ini aja, kayak kode-kode ini aja. Gitu ya. Kita mulai dari Indo dulu. Indo kan kemarin kita pernah bahas juga ya, kayak Indo itu ada atributif, terus Indo itu ada apa namanya? Sub ya. Kok sub koordinatif, kok sub sih. Ada juga satu lagi itu apa ya? Bentar. Apositif. Nah, kita mulai dari endosentris tapi yang sifatnya dia itu atributif dulu ya. Kita mulai dari atributif dulu. Masih ingat dong atributif? Semoga masih ingat. Jadi atributif itu jadi frasa yang memiliki frasa inti. Masih ingat kan ya? Atau biasanya disebut dengan D. Masih ingat? Nih, frasa inti ataupun D aja. Nih. Saya kirain kan kayak kemarin, kayaknya kita bakalan bahas beberapa gitu loh, kayak lebih mendalam lagi. Soalnya kemarin itu pas kakak hari pertama ya, yang hari pertama itu kemarin kita bahas karya ilmiah kalau nggak salah. Karya ilmiah terus habis itu kita ke morfem nggak sih? Kalau seingat kakak sih morfem. Tapi agak lupa. Ya kayaknya morfem deh. Nah kemarin itu banyak habis kelas, ya habis kelas itu banyak yang tanya ternyata kayak oh berarti hampir nih ya, hampir sebagian itu lupa gitu kan. Tapi kayaknya bukan kelas ini sih. Hampir sebagian lupa gitu kan. Lupa dalam artian apa? Ada yang masih bertanya ke kakak itu kayak Kak, berarti imbuhan mekan sama mei itu ini segala macam. Jadi kayak sebenarnya udah disampaikan gitu kan. Cuma mungkin pas di kelas itu malu bertanya gitu kan. Nah itu mungkin akan kita lebih detailkan lagi di sini. Oke, kita mulai dulu frasa yang memiliki frasa inti. Maksud frasa inti itu apa? Kan kita kemarin udah pernah bahas ya, kayak frasa itu ada yang jadi pusat, ada yang jadi penerang. Ya enggak? Kemarin ingat, kenapa di frasa atributif itu biasanya kita sebut dengan frasa D diterangkan frasa M menerangkan. Semoga masih ingat dah kalian. Ya, diterangkan sama menerangkan. Jadi kita punya dua pola ini di dalam apa namanya atributif gitu kan. Nah dia betul banyak banget dijadiin soal kemarin di UTBK 2020 kemarin bergilir tuh dia soalnya. Cuma yang ditanya pasti sama pola yang sama itu yang ditanya dari kemarin-kemarin itu hampir sama pola yang sama. Di kalian harus ingat polanya di mana. Kemarin kan kita sempat bahas beberapa soal juga kan kayak yang semester 1 jadi cara cari pola itu ternyata ini gini gini segala macam gitu kan. Cuma karena kalian kakak takutnya agak lupa karena kan kalian juga bukan belajar bahasa Indonesia aja gitu kan. Jadi kakak pengen demoin ke kalian bagaimana cara menentukan yaitu atributif yang apa gitu kan. Yang pertama, kalian harus kenali inti frasanya. Ya. Kalian harus kenali inti frasanya.
Kenali inti frasa itu maksudnya seperti apa? Jadi kalian harus mencari pola yang sama seperti itu. Nah, kemarin itu kakak ingat ada namanya sedang mencari. Sama ada juga apa ya? Hari besar ya, seingat kakak. Agak lupa sih. Tapi ini anggap jadi contoh dulu. Kemarin kan kita sempat bahas ya, frasa inti itu, jadi frasa inti itu yang mewakili isi frasanya. Maksud mewakili isi frasa itu apa? Jadi kalau dibuang, dia itu bakalan hilang tuh maknanya, gitu loh. Kita ambil contoh aja nih, sedang mencari, ya enggak? Misal kalimatnya itu, saya sedang mencari pelaku, misalnya. Pelaku apa, misalnya seperti itu kan. Jadi yang namanya inti, itu tidak bisa dibuang. Ini anggap dulu sedang mencari, ini kita jadiin satu dulu. Ya, kita jadiin satu dulu. Kan kemarin sempat kita bahas juga tuh. Jadi kalian tinggal bagi aja. Kalian yang mana nih yang jadi inti, biasanya dia mewakili isi. Contoh, saya subjek, pelaku ini anggap jadi objek dulu. Saya sedang pelaku, bisa nggak? Nggak bisa. Saya mencari pelaku, bisa. Berarti predikat intinya ini. Jadi kalau kita ambil nih ya, ini jadi M, ini jadi D. Kalau kita perhatikan di situ, ya, berarti pola yang dipakai pada frasa ini adalah pola MD. Berarti kalau nanti ketemu soal semacam ini, kalian cari yang polanya MD juga, gitu. Ini harus sama, nggak boleh beda, ya. Oke, kita ke berikutnya. Misal kita ambil contoh hari libur, ya. Kita punya contoh hari libur. Oh, kok hari libur? Hari besar, ya. Ini sama. Kita ambil contoh dulu. Saya merayakan hari besar. Hari raya lah ya, kapitalin. Misal nih, ini jadi subjek, ini kita anggap jadi objek. Ini jadi predikat. Oh, ternyata objek yang berupa frasa. Ya enggak? Oke, kita perhatikan baik-baik. Hari besar di sini kita bagi dua aja. Saya merayakan besar nggak bisa, enggak ya? Nggak masuk akal gitu loh. Saya merasakan hari. Hari itu kan ada di peringatan itu kan, kayak hari gitu kan. Nah, yang dijadiin patokan yang mana? Ya ini. Ini namanya D, sedangkan besarnya ini M. Maksudnya gimana? Kan yang kita rayakan memang hari itu kan. Masalah hari besarnya, hari kecilnya, hari apa, itu kan terserah nanti, tergantung yang menerangkan. Makanya kenapa kalau kita perhatikan nih, pola A sama pola B itu jelas berbeda. Karena pola yang A ini, pola yang A, pola satu ini dia pakai MD, sedangkan pola kedua dia pakai D sama N. Jadi dia jelas udah beda pola gitu loh. Ini meskipun kelihatannya gampang gitu kan, kayak nganalisis soal atributif itu sebenarnya gampang banget. Cuma kalian kalau udah terjerumus, karena di soal UTBK itu kayak kita nggak kacang-kacang kan, kayak ya nggak asal nyomot gitu loh, nggak asal nyomot-nyomot ini enggak gitu kan. Makanya itu tadi, kalian harus teliti pas menganalisis mana sebenarnya jadi pusat inti, mana sebenarnya jadi pusat yang jadi atribut gitu kan, atau jadi penerang gitu. Makanya disebutnya atribut karena dia butuh inti dan penerangnya. Seperti itu ya. Semoga masih ingat yang ini ya. Kita ke berikutnya. Kemarin kan selain atributif, kita juga kenal dengan istilah apositif. Ya enggak? Kita ke bagian B. Kita ada namanya frasa apositif. Sebenarnya frasa apositif ini kita ambil dari frasa yang berfungsi sebagai keterangan atributif. Keterangan atributif, apositif, aposisi. Kak, beda nggak sih apositif sama aposisi? Bisa tanya seperti itu, sama saja. Jadi kalau aposisi itu memiliki keterangan, sedangkan apositif itu bersifat aposisi. Jadi kayak apositif itu keterangan kayak kata sifatnya, sedangkan aposisi ini kata bendanya. Jadi sebenarnya sama aja. Sama kayak kalian aktif ya, nggak aktif deh.
Contohnya itu atribut, ya nggak? Atribut itu kan kayak atribut itu kayak perlengkapan, ya nggak? Atribut berarti bersifat melengkapi. Jadi kayak sebenarnya sama aja, yang membedakan jenis katanya aja, ya. Jenis kata aja yang berbeda. Oke, ini lebih gampang. Soalnya kenapa? Kalian bisa menandai frasa aposisi itu dengan koma, ya. Kalian bisa menandai si aposisi ini dengan koma. Jadi kalau nanti ketemu, ya, ketemu soal mungkin yang berkaitan dengan frasa aposisi atau apa, tapi kayaknya nggak bakalan masuk soal semacam ini karena terlihat gitu. Maksud terlihat itu seperti apa? Soal-soal di TBK itu kebanyakan yang kalian buat itu butuh analisis gitu loh. Sedangkan frasa positif kita tidak perlu analisis pun kita bisa ngetahuin, oh ini ternyata positif gitu loh. Ini tergantung kita juga sih sebenarnya. Tapi mari kita ambil contoh dulu. Ya, kita ambil contoh dulu. Misal di sini kakak ambil contoh Presiden RI, jangan deh, Joko Widodo, Presiden RI, nggak mau dihapus. Tuh, nggak mau dihapus ini. Bentar ya, kita hapus dulu. Ambil pakai teks aja deh. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengurangi anggaran tunjangan dokter per Februari 2021. Bisa kakak ambil contoh kalimat seperti ini. Bentar, kakak perbesar aja dulu. Yang dimaksud aposisi itu apa? Pasti kalian ingat lah ya. Yang namanya posisi itu pasti diapi 2 koma. Ya. Ini namanya koma aposisi. Jadi makanya kenapa seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya kalau frasa aposisi itu tidak akan masuk ke dalam soal. Soalnya kenapa? Dia itu terlihat, gitu loh. Ini namanya frasa aposisi. Nih, frasa aposisi itu tugasnya menerangkan seperti ini. Makanya kenapa yang pun kalau dia pakai yang, dia masuk ke aposisi. Ya, bedanya apa? Kemarin kan kakak sempat sampaikan tuh ke kalian. Jadi kalau kalian mau pakai yang, kalian nggak perlu pakai koma. Cuma kalau kalian mau pakai koma, ya nggak perlu pakai yang. Ya, Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia, bisa seperti itu, ini bisa sebenarnya. Tapi kalau kita jatuhin ke pakai yang merupakan itu agak aneh kan. Jadi kalian mending pakai aposisi aja. Jadi aposisi itu sebenarnya opsi sih, ya opsi. Dia dilihat benar atau enggaknya dari apa ya? Yang namanya bahasa itu kan harus enak dibaca ya, enak dibaca dan mudah dipahami gitu loh. Yang merupakan agak terlalu ribet ya. Jadi kita mending pakai aposisi aja. Pakai apa? Frasa aposisi itu jarang banget sih. Kayak jarang banget dipakai. Gitu ya. Itu yang harus kalian ingat di frasa apositif. Nah, yang terakhir untuk di frasa endosentris kita punya apa kemarin? Frasa koordinatif. Nah, ini yang masuk di UTBK kemarin. Koordinatif. Koordinatif itu sama kayak koordinasi. Ya, maksud gimana? Mereka tuh sama-sama inti. Ya, ingat gak? Semoga masih ingat lah. Ntar ini kakak perbesar dulu. Dia ini frasa yang semua unsurnya merupakan atau menjadi inti frasa. Semoga masih ingat juga teknik mencarinya. Nah, kalau teknik mencari si frasa koordinatif ini, kalian tinggal apa kemarin? Sisipkan imbuhan. Oh, kok imbuhan? Konjungsi, sorry. Kita tinggal nambahin konjungsinya. Sisipkan konjungsi.
di sini. Kalau kalian udah dapat konjungsinya, itu akan lebih baik. Ya, bentar. Kita ambil ke bawah dulu. Presiden Indonesia menegaskan semua bahwa ya, kok langsung semua. Bahwa semua warga baik apa ya? Baik tua muda, jangan pakai baik ya aturan mah. Menegaskan bahwa semua warga harus mengikuti vaksinasi. Tua, muda, anak, remaja, hingga miskin dan miskin kaya. Misal seperti ini. Ya ampun, di situ kakak pakai kata pleonastik banget ya. Miskin kaya. Gak apa-apa ya. Ini anggap contoh aja. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya, contoh di sini itu kita perhatikan ya, ada Presiden Indonesia, itu kita simpan dulu. Semua warga, ini kita simpan juga. Terus di situ ada harus mengikuti, ini kita jadiin satu. Ada tua muda, anak remaja, hingga miskin kaya. Jadi kalian tidak perlu pakai skrip, karena tanda hubung itu hanya digunakan untuk kata ulang, gitu kan. Kan kadang ada tuh yang ditulisnya tua muda, ya enggak, ini salah. Soalnya kenapa? Tanda ini hanya digunakan untuk kata ulang. Jadi dia tidak boleh digunakan dalam frasa koordinatif. Seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan kenapa di situ kakak stabilo banyak banget. Nah, itu dia apa ya? Banyak banget konjungsi gitu kan. Makanya kenapa di soal itu biasanya ditanyain frasa koordinatif yang polanya sama dengan frasa bla 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 misalnya adalah misalnya seperti itu. Jadi kalian harus jeli tuh nyarinya. Nyarinya gimana? Karena ini semuanya frasa nih yang kakak bold itu semuanya frasa. Tapi kita lihat dulu mulai dari Presiden Indonesia gitu kan. Presiden Indonesia itu dia punya inti atau enggak? Misal kita tambahin lah konjungsi di tengah Presiden dan Indonesia nggak bisa, ya enggak? Karena yang jadi inti itu presidennya. Ini jadi D, Indonesianya jadi M. Oke, kenapa? Ini maksudnya ke atributif. Berarti bukan yang ini, karena yang ini dia masuk ke atributif. Semua warga. Yang jadi inti yang mana? Kalau semua nggak mungkin. Ya nggak? Karena yang dianjurkan itu adalah warga, bukan semua. Semua ini jadi M, sedangkan ini jadi D. Oh, berarti ini DM, dan dia juga sama-sama atributif. Berarti bukan yang ini yang harus kalian cari. Kita ke berikutnya, di sini ada harus mengikuti. Harus mengikuti juga sama, harus ini jadi M, sedangkan mengikuti ini jadi D. Berarti dia juga atributif. Gitu loh. Nah, baru kita ke sini. Tua dan muda. Anak dan remaja. Miskin dan kaya. Jadi ini semuanya bisa. Berarti otomatis ini masuk ke koordinatif. Intinya kalau koordinatif itu kayak kalian tambahin aja dan udah cukup gitu loh. Kayak jual beli, ya, pulang pergi, itu semuanya masuk ke dalam frasa koordinatif. Karena keduanya itu memegang peranan penting gitu loh. Berbeda halnya dengan si atributif tadi. Karena yang berperan penting di atributif itu cuma D aja atau pusat lah intinya. Karena pusatnya itu gitu loh. Sisanya dia jadi atribut atau pelengkap aja atau apa ya? Ya kayak penerang aja lah intinya. Kalau posisi tadi kayak kalian harus cari dulu dia posisi atau bukan. Kalau misal bukan ya bisa aja dia itu atributif gitu. Cuma kalau koordinatif memang kalian tinggal tambahin aja konjungsi di tengahnya. Biasanya biar kalian lebih gampang bedain, kalian tambahin aja dan udah cukup ya. Kalau kalian udah tambahin dan terus kalian pahami baik-baik dari intinya ya udah kalian bakalan dapat.
Intinya di situ aja sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang masih lupa kah atau masih bingung atau apa? Silakan ditanyakan ya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, karena masih ada satu lagi. Kak, Iya, saya tuh sebenarnya masih sedikit nggak paham yang frasa koordinatif yang terakhir sih. koordinatif yang terakhir yang mana tuh? Jadi kan maksudnya itu frasa yang semua unsurnya jadi inti. Nah itu Jadi inti, maksud jadi inti itu kayak dia itu tidak ada yang jadi penerang gitu loh. Kayak meskipun dia dijadiin kalimat inti, kalau kalimat inti kan coba kakak ambil contoh kalimatnya dulu lah ya, biar kalian bisa bedain lah. Kenapa dia disebut inti semua, kenapa ada disebut inti sama pelengkap. Kakak ambil contoh satu kalimat dulu. Ayah ibu diundang oleh kepala sekolah untuk mengikuti acara tahunan, jangan deh, acara akhir tahun yang akan dihadiri oleh banyak orang. Misal seperti ini ya, kakak ambil contoh. Sebenarnya kalau di UTBK itu kayak kalian teksnya lumayan panjang sih, kayak semuanya gitu kan. Atau sambil kakak buka dulu ya, nanti kakak tunjukin ke kalian gimana bentuk UTBK itu. Bentar. Mana ya? Semoga kakak nggak lupa naruhnya. Bentar, nanti kita sambil bahas ke sana. Yang mana ya? Ini BBM dah. Apa PPU ya? Bentar. Kita sambil buka dulu ya. Di sini kita bahas yang ini dulu. Eh, nggak kebuka. Bentar ya. Bentar. Sama yang satu lagi. Oke, bakalan kakak buka semua deh. Kita langsung ke sini aja dulu. Habis itu kita bahas soal yang itu tadi. Yang kakak ingin sampaikan ke kalian. Nggak mau gerak. Aduh, aduh. Oke, misal seperti ini nih. Kakak punya banyak nih. Kita punya sini dulu, ya. Anggap sini dulu. Terus ini satu kepala sekolah ya. Terus acara akhir tahun. Terus akan dihadiri. Terus ini ada kata banyak orang. Oke, kita perhatikan baik-baik. Maksud atribut itu apa? Kayak atribut itu hanya menjelaskan, ya. Sedangkan koordinatif itu sama-sama jadi pokok. Jadi maksud sama-sama jadi pokok itu seperti apa? Kita ambil aja di ayah ibu di sini, diundang oleh kepala sekolah, terus acara akhir tahun akan dihadiri banyak orang. Oke, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak? Kita bandingin dulu. Misal nih, ini anggaplah kita jadiin atributif. Ya, kita jadiin atributif. Misal kita ayah aja nih yang kita pakai, karena ibu anggap jadi atributnya, misalnya ya. Terus kita kepala sekolah, ini kita pengen jadiin juga kepalanya doang. Misalnya seperti itu kan. Kepalanya doang. Ini jadi D deh. Misalnya. Terus acara akhir tahun, misalnya acaranya doang kita ambil, ya enggak? Acaranya doang kita ambil, ini jadi D. Akan dihadiri, misalnya ini doang yang kita jadi D. Terus banyak orang, ini anggap kita jadi D. Misal nih ya, ayah diundang oleh kepala untuk mengikuti acara yang dihadiri oleh orang, misalnya seperti itu. Jadi kayak itu inti sebenarnya gitu kan. Tapi dia udah keluar dari kalimat. Soalnya kenapa di sini tuh yang diundang ayah ibu, bukan ayah saja. Makanya kenapa ini namanya koordinatif. Jadi koordinatif itu keduanya, intinya ke situlah ya.
Koordinatif itu keduanya. Kak, terus kepala sekolah dia kan nggak bisa dipisah juga, Kak, misalnya seperti itu. Makanya itu tadi, kepala sekolah kan dia masuk ke, kemarin masih ingat gak sih, yang itu tuh makna hipernim, yang ada kepala sekolah, kepala suku, kepala ini, jadi makna kepala itu bisa kemana-mana, maksudnya gitu kan. Makanya kenapa dia itu harus diikuti oleh keterangan. Jadi kalau kepala doang, takutnya orang kira ya kepala, gitu dong. Nah, kebetulan di sini kepala sekolah, oh intinya berarti dia yang memimpin sekolah. Nah, dia ini masuk ke mana? Ini tetap jadi D, ini jadi M-nya. Itu tadi, ini melengkapi. Kita nggak bisa nih nambahin di tengah, kepala dan sekolah nggak bisa. Karena sekolah ini kata apa? Gitu kan jatuhnya. Sama dengan acara akhir tahun. Kalian mau sebut acara doang udah cukup. Karena acara akhir tahunnya ini jadi atribut. Gitu loh. Jadi cukup aja nih, ayah ibu diundang oleh kepala sekolah untuk mengikuti acara yang dihadiri oleh banyak orang mungkin ya, yang orang ini kita cukup ambil sini aja gitu loh. Makanya kenapa yang disebut koordinatif, yang inti semua itu maksudnya seperti apa? Mereka ini tidak terpisahkan. Jadi keduanya itu sama-sama penting dalam suatu kalimat gitu loh. Jadi meskipun ada yang dibuang, dia itu apa ya? Kalau koordinatif itu ada yang dibuang, dia itu akan kehilangan makna sebenarnya seperti itu. Kalau kepala sekolah kenapa dia tidak bisa ya karena itu tadi masuk ke polisemi ya. Polisemi kepala kepala sekolah, kepala suku, kepala segala macam. Ibu pun bisa kalau ibu doang ya. Ada ibu jari, ibu RT, ibu ini segala macam karena dia polisemi juga. Cuma kalau kasusnya adalah ayah ibu, kita koordinatif keduanya itu sama-sama dibutuhkan seperti itu. Acara juga sama, kalian nggak panggil acara doang udah cukup bisa sebenarnya, tapi akhir tahun ini sebagai keterangan. Akan dihadiri juga sama gitu loh, akan ini sebagai keterangan yang dihadiri ini, banyak orang berarti ini yang dihadiri oleh orang, ya orang memang banyak orang berarti kan ditambah kata banyak, intinya ke sana ya. Jadi yang membedakan koordinatif sama atributif itu aja sih, kayak dia jadi inti. Kenapa inti-inti semua ini maksudnya seperti apa, Kak? Keduanya itu jadi acuan kalimat gitu loh. Jadi kayak tidak ada salah satunya. Kecuali kalian pakainya ayah kandung, ya. Kalian pakainya ayah kandung. Misalnya, ayah kandung saya diundang oleh Kapsek misalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kata ayah kandung saya. Ya enggak? Yang jadi inti di sini siapa? Ya ini. Pokoknya ayah. Entah itu ayah kandung, kayak ayah angkat, ayah ini, segala macam. Itu terserah nanti. Itu kan. Intinya yang diundang adalah si ayah ini. Beda kasus dengan ini. Ayah ibu diundang oleh kepala sekolah. Berarti keduanya. Kita tidak ada salah satunya. Karena semuanya jadi inti. Seperti itu. Gimana? Masih bingung? Tadi siapa sih yang tanya? Kakak nggak ngeliat. Udah Kak, udah ngerti. Udah ngerti ya? Intinya ke sana. Jadi nanti mungkin kalau ketemu soal koordinatif itu agak sukar sih dibedainnya. Jadi makanya kenapa saran kakak adalah coba kalian langsung tambahi kata dan di tengahnya. Itu ya. Kalau kepala sekolah kita nggak bisa nambahin dan. Kepala dan sekolah itu nggak bisa. Seperti itu. Sebentar, biar lebih paham deh. Kita coba ngambil beberapa soal dulu. Kak, Iya, boleh nge-scroll ke atas ya, Kak? boleh. Yang mana nih, Syahriza? Semuanya. Oh, semua? Oke. Coba di screenshot. Oh, mau di screenshot. Tapi kecil. Satu-satu dulu aja, Kak. Satu-satu dulu ya. Mulai dari ini dulu ya. Oke. Udah, Kak. Ya, ke bawah ya. Kak. Iya. Iya, ini siapa nih? Iya, Izul. Iya, jadi koordinatif itu cara ngeceknya ditambahin dan aja ya Kak tengahnya. Iya, ditambahin dan aja. Itu cara paling efektif. Ya. Makasih Kak. Oke, Zul. Ini Syahriza udah ya. Bentar, kakak carikan dulu deh soalnya. Kayaknya bukan ini deh. Bentar ya. Bentar. Kak, boleh nanya kalimat yang tadi gak, Kak?
Boleh. Yang mana nih, Yang Niko? di bawah. Yang paling bawah ya. Oke. Itu kan ada yang akan dihadiri. Itu akan Hmm. dihadirinya termasuk frasa aposisi, Kakak? Oh Soalnya ada iya, yang. ada yang ya. Oh iya, benar. Ini masuknya ke aposisi. Ada lagi nggak sih? Nggak ada ya? Itu aja. Oh iya, benar. Jadi aposisi sama atributif, jadi kalian cara bedain itu lebih gampang malah. Kalian tinggal lihat aja. Bentar, ini kok nggak mau dihapus. Kalian tinggal lihat aja, apakah di situ dia menyediakan kata ini, atau dia diganti dengan kata koma. Ya, ini sama aja. Ya, betul. Ya, kalian boleh pakai yang atau enggak pakai koma. Karena di sini sama-sama jadi keterangan aposisi. Berarti bisa ya sekarang ya. Bentar, ini kakak carikan dulu. Lupa sih, dia di soal keberapa. Oke, ini ya. Oke, bentar nih. Kakak kasih ke kalian. Ya sih. Oh ini. Kelihatan ya? Oke. Ini yang 2020. Tapi nggak tahu nih paket yang keberapa, kakak nggak tahu. Tapi intinya ini yang 2020 kemarin. Nah, dia soalnya lebih kompleks. Ternyata pas KC kan kemarin, ternyata dia soalnya lebih kompleks dari yang 2019. Karena 2019 itu kayak yang ditanyakan pasti dua frasa doang gitu, kayak nggak akan lebih dari dua kata-kata gitu kan. Kayak cuma dua, kayak sedang makan gitu kan, hewan peliharaan gitu doang tuh yang dijadiin soal. Cuma pas di yang 2020 dia lebih kompleks lagi, kayak dia menggunakan lebih dari dua kata gitu. Tapi intinya prosesnya sama. Seperti itu ya. Coba nih, kita perhatikan baik-baik. Kan sini dalam kalimat dua, jadi fokus utama kalian cukup di kalimat dua aja. Jangan lirik-lirik ke kalimat lain. Ya, jangan lirik-lirik ke kalimat lain. Karena yang ditanyakan adalah kalimat dua aja. Kebetulan yang jadi pokok utama atau yang jadi soal adalah frasa penyiapan aneka makanan bergizi. Nih ya, penyiapan aneka makanan bergizi akan memiliki kesejajaran bentuk dengan frasa yang lain. Jika di bawah ini perbaikan frasa sih, berarti ini berkaitan itu tadi seperti yang saya sampaikan, soal di bahasa Indonesia itu kayak kalian frasa doang itu enggak, kayak kalian nggak bakalan tenang di itu aja. Kayak misal nih, oh ya kata Kak Fatur kan frasa itu banyak muncul nih, jadi gue belajar frasa aja deh, yang lain tinggal dulu, misalnya seperti itu kan. Kayak enggak, mereka tuh aplikatif semuanya. Kayak koherensi digabung dengan frasa itu bisa aja gitu loh. Kayak kalimat digabung dengan koherensi juga bisa. Makanya kenapa semua materi yang sudah kita pelajari semester 1, nah nanti kita tegasin lagi di semester 2 ini, kayak semuanya itu saling berkaitan. Kayak nggak ada yang jadi satuan itu nggak ada. Semuanya jadi akumulatif. Salah satu contohnya soal ini. Nah, kebetulan di sini ada contohnya nih. Memiliki kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk kemarin kita bahas kan ya, namanya koherensi. Kohesi bentuk, bukan kesejajaran isi. Kita sebut kohesi. Berarti di sini yang akan kalian cari adalah frasa gabungan kata ini, tapi yang berkaitan dengan kohesi ini loh. Ya, kohesi kemarin ingat ya, dia itu mulai dari bentuk kata ataupun jenis kata. Bentuk kata itu mulai dari imbuhannya. Sedangkan jenis kata itu dari kata bentuk benda, kata benda mungkin, atau kata kerja, atau segala macamnya. Ini yang kita lihat dulu. Cara yang banyak dilakukan adalah memperdengarkan musik sejak mereka masih dalam kandungan, memberi mainan, membacakan buku, dan penyiapan. Kalau ini udah jelas kelihatan, ya nggak sih? Karena di sini ada me, di sini ada me, di sini ada me, tiba-tiba di sini ada perusuh. Dia pakai penyiapan. Ya nggak? Kalau kita perhatikan baik-baik, jelas dia tidak kohesi. Itu kan. Makanya kenapa penyiapan ini harus kita kohesikan. Kohesinya sebagaimana? Ya kita ngikutin imbuhan me ini. Itu loh. Itu baru betul nanti jatuhnya. Kita perhatikan aja di sini nggak ada yang lain selain yang E. Makanya itu tadi, frasa itu soal paling gampang. Kalau kalian jeli, ya.
Asalkan kalian jeli, kalian bakalan lebih gampang mengerjakannya. Intinya ke sana, ya. Ini nih, aplikatif dia. Soal-soal frasa itu biasanya aplikatif. Kayak frasa bisa juga digabung dengan nanti kalimat majemuk. Itu bisa aja, gitu loh. Jadi diperhatikan aja kalimatnya. Oke? Ya gini-gini sih biasanya. Bentar ya, ini kakak clear dulu deh. Kalau ada SS kan. Coba di bawah ada lagi. Iya, Frasa cuma 2 bentuk doang gitu Kak. iya, frasa itu sebenarnya banyak sih. Kayak frasa itu semuanya banyak. Cuma kan gini, kayak kemarin kan kita sebut juga ya, ada berapa sih? Kemarin kita agak lupa juga. Dia ada sekitar, ada frasa subordinatif juga ya. Frasa subordinatif itu kayak yang ada keterangan ke-nya gitu-gitu loh. Kalau koordinatif udah cukup ini aja. Terus ada juga frasa banyak sih, tapi yang jadi inti memang frasa dua ini aja, endosentris sama eksosentris. Banyak banget kalau mau diteliti secara langsung gitu kan, kayak belajar semuanya gitu kan. Itu banyak. Cuma yang jadi inti dua ini aja. Nih, dua ini aja. Jadi kalian nggak perlu mikirin nanti mau belajar soal frasa deh kak gitu kan. Misalnya kakak punya modul, kakak ada modulnya. Kalau kalian mau nanti kakak kirim aja. Cuma perlu dicari sih. Itu ya, banyak banget. Frasa itu banyak, cuma yang harus kalian fokusin, memang benar-benar fokusin di intensif ini adalah dua ini aja dulu, ya. Terutama si endosentrisnya. Karena eksosentris itu jarang dimuat di soal, karena itu tadi terlalu gampang. Oke, coba ya. Ini kita ambil, ini masih di frasa juga. Kita perhatikan baik-baik, dibentukan soalnya. Frasa mana? Pada bacaan di atasnya yang ditanyakan pola nih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian ditanyakan pola, yang harus kalian ingat dua hal. Pertama, dia itu pakai pola apa? Mulai dari D atau M. Ini satu. Kedua, kalian harus tahu dia itu jenis kata yang dipakai. Karena dia harus sesuai. Ya, harus sesuai. Tidak boleh keliru. Nah, ini nih. Maka itu tadi, kalian harus fokus di soal-soal seperti ini aja. Jadi kayak untuk yang lain tuh mungkin suplemen kali ya. Kayak frasa apa tadi tuh yang aposisi mungkin, terus ada frasa preposisi juga ada, tapi itu tadi suplemen doang dia itu. Maknanya sama dengan pola frasa gejala klinis. Ya, di situ kita punya gejala klinis. Kita punya dua hal. Kita perhatikan kalimat ini, kalimat berapa sih gejala klinis? Gejala klinis itu di mana sih? Nggak ada ya? Nggak ada deh kayaknya. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Gejala klinis. Oke. Jadi kata gejala sama klinis. Kalau kalian perhatikan, ini jelas yang jadi gejala tuh ini, intinya. Ya kan? Misal nih, dia mengalami beberapa gejala. Nah, gejala yang dimaksud apa? Dia bisa jadi gejala klinis atau enggak gejala mungkin gejala kayak ramalan mungkin atau apa kita nggak tahu, tapi intinya gejala itu mungkin banyak gitu kan. Salah satu contohnya adalah gejala klinis. Ingat, gejala klinis dia pakai is itu udah jadi kata sifat, ya. Itu tadi. Pertama kalian tentukan DM, kedua terus kalian tentukan jenis katanya. Karena itu penting banget, ya. Berarti ini tetap pakai DM dan ini nomina. Gejala itu nomina atau kata benda, sedangkan klinis itu kata sifat. Jadi kalian udah punya pegangan nih. Tinggal kalian analisis apa yang ada di sini. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari bentuk sama polanya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah jelas kelihatan mana yang benda, mana kata sifat. Itu kan kalau kita ambil. Waktu itu udah jelas bukan. Karena waktu ini kata benda. Itu satu. Kedua, sosial. Oke, bisa. Karena kenapa? Sosial itu kata sifat. Film itu kata benda juga. Berarti kalian tinggal buang aja. Profesor benda. Berarti kalian tidak ngambil. Langsung ini kata sifat. Oke, kita udah punya dua. Ya. Kita udah punya dua. Berarti yang A kita buang dulu ya. Yang A kita buang, yang C kita buang, yang D kita buang. Kita punya B sama E. Perhatikan baik-baik. Dia benar nggak polanya?
kok banyaknya waktu. Di situ ada kata jejaring sosial. Ini ada kata jejaring sosial, jadi itu yang mana? Kalau sosial nggak mungkin. Ya nggak? Karena kenapa? Kalau kita perhatikan di bacaannya juga, bentar, ada nggak sih jejaring sosial di sini? Adanya media sosial ya. Media sosial yang jadi inti ya medianya, karena sosial itu berkaitan dengan ini gitu kan. Oke, ini anggap jadi D, ini jadi M dulu. Secara langsung jauh, karena kenapa? Secaranya ini jadi apa? M, sedangkan langsungnya jadi D, yang jadi pusat itu langsungnya. Ini menerangkan ke sini. Dan jelas dong kelihatan mana pola yang berbeda yang D, yang E kita buang, berarti jawabannya yang B, yaitu jejaring sosial. Kalau kita perhatikan juga dia menggunakan pola jenis kata yang sama, karena jejaring itu juga kata benda. Sosial kata sifat, berarti sesuai dong. Gejala klinis, ini kata benda, ini kata sifat, ini kata benda, ini kata sifat. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tapi kita tunggu azan bentar ya. Kak, itu kata jejaring sosial. Hmm? Di setelah kata situs. Kata situs ya. Kalimat pertama, bukan yang media sosial. Oh ini ya, jejaring sosial ya. Oh iya benar. Kita nyarinya kemana-mana. Ternyata di sini dia. Oke. Oh iya benar-benar. Bentar, kakak tarik dulu yang ini ya. Habis itu kakak pengen tulis. Kita tunggu azan bentar, habis ini kakak jelasin ini. Oke, terima kasih sudah menunggu. Oke, kita lanjut dulu nih. Nah, kalau misal nih kalian nanti ketemu soal nih pilihan misalnya, kebetulan di sini dimasukkan ternyata jejaring sosial doang gitu. Ternyata frasa jejaring sosial ini dari frasa situs jejaring sosial ternyata. Nah, Kak, berarti kalau nanti misal dia dijadiin soal, terus dia dicocokkan ke sini, dia nggak cocok dong? Enggak. Soalnya kenapa? Satu, dia terdiri atas pola DMM. Itu satu. Ya. Itu kedua, ini kita terdiri atas dua aja. Berarti polanya udah jauh banget. Gitu loh. Makanya kenapa itu harus kalian ingat. Dan kebetulan ternyata yang dijadiin soal cukup dua ini saja. Ya nggak? Maksud DMM itu seperti apa? Biasanya M pertama itu jadi double gitu. Double itu maksudnya seperti apa? Kayak D itu jadi fungsinya jadi inti, tapi sekaligus menjadi penerap. Maksudnya gimana? Situs jejaring sosial. Jadi kalau kita jadiin satu, intinya adalah dia itu situs. Ya nggak? Intinya dia itu situs. Situs apa? Jejaring. Jejaring apa? Sosial. Nah, ini semuanya berkaitan. Makanya kenapa kalau misal nanti nih, misal nih ya, andai saja ini masuk ke sini nih semuanya situs jejaring sosial misalnya, terus ada pilihan lain mungkin ya yang apa gitu kayak yang sesuai atau apa. Nah, tinggal kita banding-bandingin aja gitu. Ya, ini kebetulan kita cuma terdiri atas DM, berarti polanya cukup DM aja. Cuma kalau nanti ini yang jadi pilihan ganda itu otomatis salah. Gitu ya, karena dia polanya DMM. Itu tadi. Biasanya seperti itu aja. Yang harus kalian inget banget nih ya, yang harus kalian inget banget ini catatan yang harus kalian ingat.
ya, dia itu pola. Tuh, kalau kalian udah paham nih ya pola segala macamnya ini, bagaimana cara menganalisisnya. Kalau misal mungkin sejauh ini kalian akan kesusahan di cara bedain dia masuk kata sifat, kata benda, kata kerja atau kata apa. Kalau kata kerja kayaknya gampang lah ya. Mungkin yang sedikit apa ya, yang kakak khawatirkan memang saat kalian menganalisis dia itu sebenarnya masuk kata apa. Itu yang kakak khawatirin gitu loh. Tinggal apa sih kayak kalian arah-arahin lah ya, kalau film oke itu tampak berarti benda gitu kan. Profesor itu juga tampak berarti kata benda gitu kan. Kalau sosial kan dia ada alnya. Pokoknya kalau kalian ketemu al itu, tapi harus diperhatikan juga sih ada beberapa al yang kayak dia itu kayak jadi kata benda. Ya kakak agak lupa sih. Konvensional itu kata sifat. Nanti ya ada beberapa sih. Kayak al itu kata sifat lah intinya. Terus kalau banyaknya itu jadi kata benda ya. Meskipun jadi kata banyak kata sifat, tapi ketika mendapatkannya dia itu bakal jadi kata benda. Yang kita bahas kemarin klitika, ya klitika itu menjadikan kata sifat itu menjadi kata benda. Dalamnya, luasnya, panjangnya, segala macam itu lah pokoknya ya. Itu secara ini kalian tahu lah ya, dia itu caranya langsung itu kata sifat itu betul, tapi secara ini bukan, dia bukan kata benda. Kalau tanya dia itu kata apa kak? Dia itu preposisi. Sama kayak dengan. Ya, seperti itu. Dan mau ditanyakan sejauh ini untuk frasanya. Kalau misal tidak ada, kakak stop share dulu yang ini. Ini kakak hapus dulu. Ini kok stop share sih, harusnya pindah share ya. Kita singgung dikit deh eksosentrisnya, biar agak pahaman lah. Eksosentris kan kemarin sempat kita bahas juga ya, yang kayak dikit sih sebenarnya yang ini nih. Kita ada konektif. Tapi konektif ini jarang banget sih. Konektif, namanya juga konektif gitu loh. Konektif ini biasanya menggunakan penghubung. Terus kak, apa bedanya dengan koordinatif misalnya seperti itu? Jelas beda. Kalau koordinatif itu dia nggak tampak tuh, ya. Konjungsi dannya itu dia nggak tampak. Cuma kalau yang apa konektif seperti ini dia tampak banget. Jadi kayak konjungsinya itu ada di situ gitu loh. Kakak ambil contoh misalnya, ketika berjalan, bisa seperti itu ya. Contoh nih. Ketika berjalan, kami menunduk. Misalnya. Jadi ini tetap disebut frasa. Soalnya kenapa? Ketika kita jadikan dia struktur dalam kalimat, kita jadikan keterangan. Karena dia satuan frasa gitu loh. Ini tetap jadi satu, ini tetap jadi satu. Karena mereka bukan frasa. Seperti itu ya. Kami jadi subjek menunduk predikat. Nah, ketika berjalan, ini jadi keterangan. Tapi bersifat frasa. Frasa apa? Frasa konektif. Nah, seperti itu sih biasanya. Ya, nggak jauh-jauh beda kok. Ada juga yang apa sih namanya? Direktif ya. Sini kakak tuh ada direktif juga. Direktif itu apa? Penunjuk arah. Ya, dia itu penunjuk. Biasanya pakai preposisi. Nih, contohnya seperti apa? Contoh, saya tinggal di Jakarta. Nah, kalau kita jadikan setiap unsurnya, ini kan satu, ini satu, nah ini kedua. Ya nggak, keduanya harus dimasukin. Soalnya kenapa? Mereka ini frasa. Tapi disebutnya frasa di direktif, yaitu penunjuk arah atau kata depan. Ya, ini kata depan semuanya. Seperti itu. Itu sih, apa ya, eksosentris itu tidak terlalu semengerikan, enggak. Yang harus kalian ingat memang di tiga ini aja. Atributif, apositif, sama frasa koordinatif.
Cuma memang yang kakak wanti-wantiin kalian sih memang atributif sama si koordinatif ini aja. Karena keduanya itu erat kaitan banget. Kalau udah dimasukin di soal, itu mereka bisa membingungkan, ya. Jadi kalian perhatikanlah baik-baik tuh. Atributif sama koordinatif. Oke, sampai sini dia mau ditanyakan. Boleh Kalau yang misal eksosentris nggak? eksosentris, bentar. Kenapa nih? Izul. SS. Oh, bentar. Ini kok nggak mau gerak? Iya. Sebenarnya kakak kemarin pas balik ke Jatim, kakak kemarin bawa buku sih. Tapi nggak tahu sekarang di mana buku saya. Ini hilang. Nggak hilang sih. Kakak lupa taruh mana. Itu kayak lumayan banyak sih kayak. Tapi kakak punya PDF-nya mungkin pertemuan berikutnya ya. Kakak cari dulu coba. Nanti pertemuan berikutnya coba kakak kirim ke kalian. Siapa tahu kalian mau belajar lebih mengenai frasa. Karena frasa itu banyak banget sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Kita ke iya, Syahriza. Ini yang eksosentris itu frasanya yang mana, Kak? Frasa yang ini nih. Ini frasa. Terus mana tadi? Ini frasa. Kelihatan gak sih? Yang saya tinggal enggak, Kak? Yang saya tinggal. Iya. Oh ini. Oh bentar. Ini lagi macet. Apa habis baterai ya ini? Dan kakak macet enggak? Dan habis baterai. Kalau yang ini dia bukan frasa nih, Syahriza. Soalnya kenapa? Sepertinya kakak sampaikan. Frasa itu kalau di dalam satu kalimat, itu semoga nggak mati. Ya kan nggak sih? Bentar. Kok mati ya? Bukan mati, ternyata. Kedengeran nggak sih? Kedengeran enggak? Dengeran ya. Oke, sebentar. Ini pensilnya nggak mau jalan. Ini kenapa nggak mau jalan? Mana sih? Bentar ya. Aku tutup dulu. Sumpah nggak mau muncul. Saya harus gangguan dulu ya. Bentar ya. Kayaknya emang baterainya dah. Kita ganti baterai dulu. Itu kalau yang saya tinggal, itu kan yang namanya frasa, kalau udah dalam satu kalimat, itu kan kedudukannya di satu tuh. Maksud jadi satu itu ya kayak ketika berjalan gitu kan, kayak ketika berjalan itu harus dijadiin satu, kita nggak boleh pisah. Sedangkan kalau saya tinggal, misal kita jadiin satu, dia nggak bisa dong. Ya nggak? Soalnya kenapa? Kalau misal saya tinggal jadiin satu, yang jadi predikat mana nanti gitu kan. Jadi saya itu jadi subjek, sedangkan tinggalnya itu jadi predikat. Makanya mereka jadi bukan frasa. Itu tadi kedudukan mereka itu jadi unsur yang berbeda, yaitu subjek dan predikat. Karena di dalam frasa, bentar, ini kemana sih kok gak keluar? Bentar ya, ini sepertinya harus kakak pindah share dulu, baru kakak pindah lagi. Kan? Ya benar, habis baterainya. Dan sekarang lenyap. Ini kenapa sih?
Agak. Coba kita pindah ini aja ya, pindah share. Yang ini udah nggak mau. Saya tinggal tadi ya. Coba saya tinggal. Saya tinggal di Jakarta. Oke. Oke, misal nih ya, kita punya si sayanya. Seperti yang saya sampaikan, ini kita tinggal, ini di Jakarta. Itu ya. Jadi yang namanya frasa, kalau dia di dalam satu kalimat, dia itu harus tetap menjadi satu unsur. Gitu ya, Syahriza. Misalnya nih, Syahriza pengennya si saya ini jadi subjek nih, misalnya. Si tinggalin kita jadiin predikat, sedangkan ini kita jadiin keterangan. Jadi itu. Makanya kenapa kata saya tinggal, ini dia bukan frasa. Soalnya kenapa? Mereka ini udah jelas berbeda unsur. Yang saya jadi subjek, sedangkan tinggal jadi predikat. Beda kasus kalau dia nanti saya sedang makan, misalnya seperti itu ya. Kita ambil contoh lagi deh. Saya sedang makan. Nah, di sini kan saya udah jelas nih jadi subjek. Sedangkan sedang makan, apakah kita pisah keduanya? Enggak. Karena keduanya itu saling berkaitan, yaitu jadi predikat. Ini subjek, ini predikat. Seperti itu. Gimana, Syahriza? Masih bingung nggak? Berarti exosentris itu ngomongin kalimat itu kayak. Iya, benar banget. Endosentris juga bisa juga. Bisa. Oh, kayaknya Syahriza belum nangkep ya. Jadi maksudnya frasa itu semuanya ada di dalam kalimat, semuanya. Cuma yang membedakan apa? Kalau exosentris itu kebanyakan dia pakai konjungsi seperti ini nih. Ya, dia bisa juga nih Syahriza, misal Syahriza mau pakai double nih ya, misal kita pakai endosentris sama exosentris dalam satu kalimat. Misalnya nih, banyak orang tidak tahu perihal kemajuan ekonomi di Indonesia. Misalnya kakak ambil contoh seperti ini dulu. Terus kakak pengen besarin dulu, biar lebih besar. Terlalu besar, tidak apa-apa. Oke, kita punya di sini. Tapi kayaknya pindah dulu agak ke bawah dikit. Jadi, nah, misal kita, ini masalahnya kursor kakak nggak kelihatan. Kalau pakai ini enggak. Banyak orang itu kita simpan dulu, ya. Tidak tahu itu kita simpan dulu. Perihal kemajuan kita simpan dulu. Kemajuan ekonomi di Indonesia kita simpan dulu, ya. Nah, yang membedakan mana? Sebenarnya exosentris sama endosentris itu sama-sama ada di dalam kalimat. Itu mereka sama-sama ada. Cuma yang membedakan adalah kalau exosentris itu kayak dia itu pasti ada preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi itu semacam ini nih, Syahriza. Di. Kalau ketika tadi kan dia udah dijelaskan ya, kayak dia itu jadi apa namanya? Jadi konjungsi, ya enggak? Sedangkan ini dia jadi preposisi. Nah, ini banyak orang di sini kita nggak bisa jadiin misal itu eksosentris Kak? Bukan. Soalnya kenapa? Kalau kita ambil dia itu ada jadi pusat inti, ada yang jadi penerang. Apa itu? Orang jadi pusat, sedangkan banyaknya ini jadi penerang. Ini pensil kakak nggak kelihatan, jadi agak susah naruhnya. Ini jadi M, ini jadi B. Seperti itu. Ya, sama, tidak tahu juga sama. Tidak itu jadi F, tahunya itu jadi D. Beda dengan di Indonesia, karena di Indonesia itu sama-sama preposisi, jadi kita jadiin satu. Seperti itu. Gimana, Syahriza masih bingung nggak? Berarti exosentris kebanyakan ini kayak preposisi gitu. Iya, benar banget. Jadi exosentris itu kebanyakan preposisi atau enggak dia itu konjungsi. Udah dua itu aja. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tuh kayak exosentris ini tidak terlalu susah sih kalau kita analisis. Makanya itu fokus kalian adalah cukup di bagian endosentris, terutama di atributif sama
koordinatif. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, ini kakak stop share dulu. Coba kita ambil beberapa soal di tadi pretest kalian. Kakak ambil yang ini aja ya, yang soal sekiranya dikit respondennya. Oh ya, nomor 1 itu tadi pas kakak cek, pas kakak dapat kodenya, terus kakak cek ternyata memang ini salah kuncinya. Harusnya itu yang E, ya enggak? Kenapa yang E? Kakak pasti tahu lah alasan kalian kenapa. Cuma di sini kakak pengen jelasin lebih. Nah kan nggak muncul. Ini kenapa sih nggak muncul? Atau ngambek ya? Kakak nggak muncul. Kan? Dia nggak muncul lagi guys. Ini nih, di sini nih. Oke. Kenapa dia nggak ini? Satu, kalau kita perhatikan, dia ini kan lebih, ya nggak? Kalau kita perhatikan di sini letusan kali ini sangat hebat daripada, karena di sini ada preposisi daripada. Daripada itu kan kalau kita ambil sebenarnya dia itu kan, dia itu bermakna lebih, ya nggak? Kita nggak bisa nih kayak sangat hebat daripada itu nggak bisa, karena lebih dia itu bermakna lebih. Jadi kayak lebih itu ada bandingannya, seperti itu ya. Jadi kayaknya untuk yang satu ini memang salah kunci, dia harusnya yang E. Kita ke berikutnya aja langsung. Kakak pengen masuk ke soal yang sedikit respondennya aja. Yang sedikit respondennya itu nomor 8. Coba, kita ke nomor 8. Di sini ada 2 orang betul. Enggak deh, 4 orang betul. Kakak tanya ke yang betul aja ya. Ada siapa nih? Izan. Izan di sana. Izan. Oke. Yang ada aja nih. Fauzan di situ. Oh, Izan lagi ini ya, mic-nya. Oke. Oke. Versi Fauzan gimana nih? Tadi pas ngejawab. Versi aku. Oh, ini semuanya ini ya yang memiliki Iya. ini. Yang polanya sama. Tunggu, gimana ya Pak ngejelasinnya Pak? Yang kayak kalimat satu sama ini yang sama gitu kali ya. Iya. Oke, sip lah. Setidaknya paham di soal ya. Iya. Ide Fauzan. Agak Coba satu lagi deh. jelasinnya. Iya. Emang gitu sih kayak bahasa Indonesia itu sebenarnya kita paham gitu kan ya, kayak ngejelasinnya gimana gitu kan. Oke deh, thank you Fauzan. Coba kakak ke Tian deh. Christian di situ. Iya, Pak. Oke, versi Tian gimana nih? Tadi pas ngerjain. Tadi saya kerjain nomor berapa? Kerjain jawab apa nih? D, tadi D. Bener. Kalau dikunci sih D. Versi Tian tadi gimana? Apakah pakai pola apa gitu atau gimana? Ini kakak sambil ini dulu. Bentar, ini kursor kakak kemana-mana. Bingung. Ini kita bahas aja ya. Mana ya? Iya, jelasin aja Kak. Oke deh. Tapi setidaknya gini loh, apa ya? Kayak kalian harus punya pola lah intinya. Pola dasarnya itu seperti apa itu harus kalian punya ya. Oke, kakak langsung ke sini aja dulu deh. Aku makan soto ayam. Ini kita ada di warung ya. Coba kita simpul dulu. Kadang soal-soal seperti ini yang akan membingungkan gitu loh. Karena di dalam itu bahkan terdiri atas lebih dari frasa gitu kan. Saya bertemu dokter muda. Dokter muda itu kita warnain merah karena sama kayak yang di atas itu. Kita merahin dulu ya. Terus di sini juga ada pameran pembangunan. Bukan pameran pembangunan. Oke.
Terus ada jangan bicara sedang makan. Kak, jikanya itu masuk nggak? Bisa tanya seperti itu, masuk, tapi kita fokusin aja sama sedang makannya. Karena jika itu jadinya apositif, kok apositif sih? Apa tadi yang pakai konjungsi itu? Konektif. Nah, ini kebetulan kita cukup sampai sini aja. Kayak 1, 2, 3 ini kita punya. Nah, sebenarnya yang punya pola itu apa? Yang pola kan seperti yang saya sampaikan tadi kan, kalian harus cari tahu dia itu pakainya DM atau MD. Itu yang harus kalian tahu, ya. Itu pertama. Terus kedua, kalian harus tahu jenis katanya. Yaitu sama nggak penggunaan jenis katanya atau malah berbeda seperti itu. Mungkin di sini banyak yang terkecoh ya, banyak yang terkecoh banget. Kita perhatikan baik-baik 1, 2, 3, 4. Kenapa dia berbeda gitu kan? 1, kita tentuin DM-nya dulu, oke? Kita tentuin DM-nya, ini jauh banget. Ini soto ayam jadi inti soto ya. Ada soto Betawi, ada soto ini, soto itu, ya kayak berarti kita jadiin D-nya, sedangkan ayamnya kita jadiin M-nya. Oke, itu DM. Terus kedua, di bagian dokter muda. Kalau kita perhatikan dokternya pasti jadi pusat, ya nggak? Kita perhatikan, mana sih? Itu D sama M. Karena dokternya itu jadi pusat, mudanya itu jadi penerangnya. Oke, kita juga punya di sini nomor 3, ada pameran pembangunan. Pameran pembangunan itu juga sama ya, ada pameran jadi D, pembangunannya jadi M. Sedang makan, ini jelas beda sendiri. Karena sedangnya itu jadi M, makannya itu jadi B. Otomatis kita eliminasi yang ada jawaban 4-nya. Yaitu apa? Harusnya D, ya salah ya. Ini kok kuncinya D? Bentar. Ini kok kuncinya D? Kenapa D? Padahal 4 salah. Nih ya. Oh, berarti ini kuncinya salah. Bentar. Oke. Lanjut nih. Kita udah dapat nih ya. 1, 2, sama 3. Mereka sama-sama DM. Kedua, kalian tentuin jenisnya. Ya, jenisnya apa dulu nih? Kita perhatikan itu baik-baik. Oke, soto. Kita mulai dari soto. Soto itu kata apa? Kata benda ya. Ini kakak raba-raba ya, soalnya nggak kelihatan kursornya. Ini benda, sedangkan ayamnya juga benda. Karena mereka sama-sama benda, ya nggak? Ini benda nih. Oh, yang ini yang salah, yang 2. Soalnya kenapa? Kalau kita perhatikan dokter, ya ampun, jadi jelek dong tulisannya. Dokter itu kan jadinya kata benda ya. Sedangkan muda itu kata sifat. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kata benda, ini kata benda, ini kata benda, kata sifat, otomatis dia nggak sama dengan yang 1, ya nggak? Kita perhatikan yang 3 deh. Kalau kita perhatikan 3, yang 3 itu udah jelas ya. Pameran itu dia kata benda, sedangkan pembangunannya itu juga kata benda, pembangunan. Sorry ya, ini karena nggak kelihatan kursornya. Ini berantakan banget tulisannya kayak. Nah ini ya, dia bisa diperhatikan berarti jawabannya 1, 3. Aturan yang jawabannya C. Bukan yang D. Oh, berarti kuncinya nih yang salah nih. Nah, pantesan ini banyak yang jawab C. Ya. Semoga konsepnya juga sama. Jadi pokoknya kalau ketemu soal frasa, kalian perhatikan baik-baik itu jenis katanya apa dulu. Gitu. Udah itu aja. Sama polanya. Udah. Kalau udah ketemu itu berarti kalian udah bisa nentuin si pola dari si frasanya tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 8 ini. Ini kalau masih bingung, tanyakan, nggak apa-apa. Cuma kalau misal kalian udah paham, kakak bersyukur sekali. Semoga ingat sampai nanti di pas UTBK-nya. Ya. Iya. Saya masih bingung yang 3 kata gitu, Kak. Yang itu, yang ada 3 gitu. Yang 3 kata ya, Zul ya? Oke, misalnya ya, Zul, kakak masih ambil contoh yang di sini. Masih ngambil yang di sini. Pameran, pembangunan, apa ya? Pameran pembangunan ramah lingkungan, misalnya ya. Ini kakak ambil 4 malah. Biar nggak bingung-bingung, Zul.
dia sebenarnya tetap aja Zul, kayak ada inti, memang ada inti. Tapi inti itu sebenarnya punya peranakan, gitu loh. Yang peranakannya itu sebenarnya dia jadi inti juga, gitu loh. Kakak ambil contoh lagi. Ini kalau dijabarin nih ya, kakak pengen jabarin aja deh, biar lebih paham. Ini kalau dijabarin, itu tuh seperti ini. Kalau dijabarin, ntar, enter lagi deh. Oke. Ini kakak ambil 4 kata. Ya, frasa terdiri dari 4 kata, yaitu pameran, pembangunan, ramah lingkungan. Ini yang kesana lah ya. Jadi maksudnya gimana ramah lingkungan itu, dia tetap pamerannya itu tetap jadi pusat. Soalnya kenapa? Yang jadi inti itu si pameran, ya enggak? Yang jadi inti itu si pameran. Jadi intinya di sini adalah pameran, bukan pembangunan, bukan ramah, bukan lingkungan. Tapi yang jadi inti adalah pameran. Tetapi kata pameran itu diikuti oleh frasa penjelas, yaitu M. Gitu loh. Nah, kata pembangunan ramah lingkungan pun dia harusnya frasa juga, iya nggak? Karena kalau dipisah-pisah, dia itu dari kata ramah dan lingkungan sebenarnya. Terus dia diperluas lagi, akhirnya dia diperluas lagi. Ketika perluasan terakhir itu kita punya inti sendiri, gitu loh. Pas di perluasan berikutnya dia juga punya inti sendiri, yaitu pembangunan. Berikutnya dia juga punya sendiri, yaitu ramah lingkungan, gitu loh. Jadi kayak semuanya ini punya inti, gitu loh. Dia dari kata ramah dan lingkungan digabung jadi satu, jadi ramah lingkungan. Yang jadi inti yang mana? Kata ramahnya. Ini jadi inti. Ramah terhadap apa? Bisa aja ramah terhadap alam, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap ini itu segala macamnya. Intinya tiap-tiap proses itu punya inti masing-masing. Nah, kalau yang dijadikan soal nanti cuma 2 saja atau 3 saja atau 4 saja, intinya tiap inti itu tiap frasa itu punya inti kalau memang dia atributif. Seperti itu, Zul. Jadi dia itu kayak diperluas, bahkan diperluas lebih panjang lagi bisa. Seperti itu. Bisa, Zul? Atau masih bingung? Jadi intinya itu ya Kak, nyari nyari intinya. Nah, habis Ya. itu yang selanjutnya itu cuma yang ngejelasin lebih lanjut doang ya, dijadiin Bener, itunya. bener banget. Ya. Terus tiap kalimatnya itu punya itunya, intinya. Ya, Jadi cari betul. Oke Kak, masih Kak. Ya. Oke, yang lain ada lagi, Kak? Intinya kalau frasa itu kayak kalian cari dulu kunci. Kunci itu intinya. Ya, sisanya itu pasti dia jadi penerang. Intinya. Coba kalau kalian ketemu nomina, kayak kata, ini kan kata benda semua nih. Ya nggak? Ini kata benda semua kecuali ramahnya. Ramah itu kata sifat. Nah, ini semuanya bisa nih. Kayak kalian langsung analisis. Biasanya kalau nomina itu yang jadi inti itu paling awal. Biasanya ya. Tapi itu tidak jadi tidak menutup kemungkinan bisa aja di bagian belakang, tapi mayoritas itu di awal. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Kalau misal tidak ada, ini Kakak stop share dulu. Oke. Intinya ke sana, ya. Intinya ke sana semua sih. Kayak frasa itu intinya pasti ke sana. Cuma yang harus kalian memang ditegasin di materi-materi itu aja gitu loh, supaya kalian lebih intensif lagi belajarnya. Seperti itu. Ya. Udah mulai hamin sekian, jadi kalian harus mulai siapkan diri. Tapi yang paling penting memang siapkan mental sih. Jadi kalian mulai tata mental dari sekarang aja. Itu ya. Karena kan kakak juga kurang tahu, karena masing-masing individu juga punya mental masing-masing gitu loh. Jadi kalian udah mulai refleksi diri sih itu paling penting. Ya, refleksi diri udah paling penting. Karena kalian juga akan menghadapi hari besar. Gitu. Hari besar itu juga kalian nggak cuma di UTBK gitu kan. Maksudnya kenapa? Maksudnya kan bukan ya maksud nggak bakal lolos di UTBK enggak, karena kalian juga punya rencana-rencana lain ya kan. Selain UTBK kalian mungkin mempersiapkan mandiri, mempersiapkan jalur-jalur lainnya, intinya ke sana. Itu ya, itu sih harapan dari kakak. Memang nggak ada lain, kalian memahami apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau curhatan keluhan sebelum kita selesaikan materi malam ini? Kak, Iya. kalau misalnya
pola dulu baru jenis kata atau jenis kata dulu baru pola itu ngaruh nggak, Kak? Enggak ngaruh sih Zul. Intinya dua itu pokoknya sama-sama dicari aja ya. Tapi paling bagus sih itu coba cari DM dulu biar lebih enak ya. DM-nya dulu dicari, baru cari jenis katanya. Cuma kalau mau Zul dari kosakatanya dulu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sabep lah ya. Intinya dua itu harus dimasukin. Udah itu aja. Oke Kak, masih Kak. Ada lagi? Yang lain? Kalau misal tidak ada, kakak akhiri dulu ya kita pertemuannya. Jumpa lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan berikutnya nggak ada gangguan, karena ini sedih banget dari tadi kita di awal udah ada gangguan. Oke deh, ya selamat beristirahat. Jangan lupa persiapkan diri mulai dari sekarang. Oke ya, selamat beristirahat semuanya. Makasih Kak. Makasih Kak. Masih Kak. Sama. Kak, aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Kan aku jadi keterima jalur yang UI yang lewat PPKB itu kan. Oh, Kak. selamat. Jadi nanti kan aku harus bikin esai, Kak. Aku boleh nanya-nanya Kakak nggak kayak nulisnya udah bener apa belum, apa nanti lewat gitu, Kak? Oke, kirim aja ya nanti ya. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Selamat. Makasih, Kak. Oke.